warahmatullahi wabarakatuh. Halo Helpis, welcome back to our podcast White Campus. Kembali lagi bersama aku Nilam yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Di episode kali ini akan berbeda nih Helpis dengan episode podcast sebelumnya. Karena episode kali ini bertepatan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia, yaitu bulan Ramadan. Jadi, episode kali ini akan membahas mengenai bulan yang penuh berkah tersebut, yaitu bulan Ramadan. Nah, karena kita akan membahas bulan Ramadan, podcast mendatangkan salah satu anggota UKM Kerohanian Islam. Bintang tamu kali ini tuh nggak kalah keren loh dari bintang tamu sebelumnya. Jadi tetap saksikan episode podcast kali ini sampai selesai ya. Nah, tadi di opening kan aku udah bilang podcast bakal mendatangkan salah satu anggota dari UKM Kerohanian Islam Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan anggota salah satu dari UKM Kerohanian Islam Poltekkes Kemenkes Semarang. Halo Kak, boleh hai dulu ke Helpis yang lagi dengerin podcast episode kali ini? Halo Helpis. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak, biar Helpis nggak bertanya-tanya nih siapa sih yang kita wawancarai kali ini. Oke. Halo Helpis, halo semuanya. Perkenalkan, aku Faras. Aku merupakan salah satu anggota dari UKM Hikmah atau Himpunan Generasi Muslim Azzaman Nur Poltekkes Kemenkes Semarang. Salam kenal semua. Salam kenal Kak. Jadi UKM Kerohanian Islam Poltekkes Kemenkes Semarang itu lebih seringnya disebutnya dengan Hikmah, yaitu Himpunan Generasi Muslim Azzaman Nur. Gitu ya. Boleh langsung aja ya Kak, nih kita ngobrol-ngobrol santai. Ya boleh. Nih menurut Kakak nih sebagai mahasiswa dan sekaligus Hikmah, Ramadan tahun ini tuh menurut Kakak gimana sih? Oke. Tentang Ramadan ya? Iya. Jadi menurut aku sendiri Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan untuk beribadah, tapi juga bulan dimana kita itu berempati dan saling peduli satu sama lain. Nah, jadi di bulan ini kita banyak belajar tentang kesabaran, tentang bagaimana peduli terhadap sesama dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak hanya beribadah aja ya Helpis, kita bisa belajar sabar, berempati, dan lain-lainnya. Nah, di awal bulan Ramadan nih ya Kak, Poltekkes sendiri kan melaksanakan UTS nih ya? Ya, betul. Iya kan Kak? Nih, jadi kalau kita melaksanakan UTS, setelah UTS kan pasti tetap ada kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Kakak ada tips nggak nih sebagai salah satu anak Hikmah, gimana biar kita bisa seimbang antara ibadah dan kegiatan kampus yang sangat padat ini? Menurut aku pribadi, untuk terlepas dari kepadatan kampus itu memang sulit gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi di sini aku punya beberapa tips yang mungkin bisa mahasiswa gunakan, teman-teman sekalian gunakan. Yang pertama, yaitu kenali potensi diri gitu. Jadi kan setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda-beda, dimana kita itu akan paham tentang stamina kita dan waktu optimal kita dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu di mana jam-jam mana yang kita rasa itu kita optimal dalam berpikir dan bekerja. Nah, jam-jam optimal itu gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang prioritas seperti belajar ataupun mengejar target tilawah seperti itu. Lalu jam-jam yang kita rasa kurang optimal itu kita bisa gunakan untuk relaksasi, melakukan hal-hal kecil ataupun istirahat. Jadi yang pertama yaitu kenali diri sendiri gitu kan. Yang kedua yaitu gunakan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi kalau ada hal-hal jam-jam senggang itu kita bisa manfaatin, misal untuk baca Quran, berdoa ataupun berzikir. Nah, selanjutnya yaitu niatkan segala hal itu dengan kebaikan. Jadi kita nggak cuman berangkat kuliah terus pulang capek terus nggak bernilai apa-apa, itu nggak. Jadi pas waktu kita mau berangkat kuliah itu niatkanlah untuk menuntut ilmu. Lalu kalau misalkan kita mau tidur itu juga kita bisa niatin untuk mengisi stamina agar kita nanti bisa
beribadah dengan optimal gitu. Juga bisa waktu kita mandi gitu kan, niatin juga agar kita itu merasa nyaman dalam beribadah. Mungkin itu ya dari aku. Ya, sangat bermanfaat ya Healthies tipsnya dari Kak Faras ini. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa seimbang nih antara ibadah dan belajar. Betul. Begitu. Mungkin ya Kak, kan kita nih ya kalau pas bulan Ramadan nih bisa rajin banget buat ibadah. Terus tiba-tiba nanti kalau udah selesai Ramadan, wah malas lagi nih. Nah, bagaimana nih Kak caranya menjaga istiqomah dalam beribadah? Baik selama Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan. Kalau membahas tentang istiqomah itu pasti memang sulit ya. Iya, sulit. Membahas tentang semangat kita dalam beribadah itu juga pasti naik turun. Iya. Tapi sekali lagi gak ada yang gak mungkin. Betul. Nah, kalau dari aku sendiri, yang pertama kita bisa kuatkan niat kita. Yakinkan bahwa ibadah di bulan ini itu bukan hanya ibadah di bulan Ramadan gitu. Jadi pertimbangkanlah kebaikan-kebaikan yang berguna, dan itu tidak ada ruginya jika kita melakukan hal tersebut di hari-hari selanjutnya gitu. Lalu yang kedua, dalam kita melakukan kebaikan, tentu kita membutuhkan support system. Betul. Nah, support system itu bukan hanya sekedar orang, material, nah tapi juga lingkungan gitu. Nah, kita bertemanlah, carilah teman yang sama-sama mau istiqomah, yang sama-sama bersemangat melanjutkan kegiatan kebaikan-kebaikan Ramadan di sebelumnya ke hari-hari selanjutnya gitu. Jadi tadi lingkungan juga berpengaruh ya Healthies buat istiqomah kita dalam beribadah. Jadi pintarlah untuk mencari teman atau sahabat untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan adanya banyak kegiatan ya Kak yang padat banget, pastinya tuh aku sendiri ya contohnya tuh kayak kuliah pagi sampai sore, lama-lama kan bosan, capek, stres. Menurut kakak tuh ada nggak sih ibadah yang dapat menjaga kesehatan mental kita sebagai seorang mahasiswa nih? Yang kuliahnya tuh bisa pagi sampai sore, kayak gitu terus selama 1 minggu. Bukan hanya ada, tapi banyak banget. Banyak banget ya. Jadi salah satunya di sini ada sholat. Nah, sholat itu mungkin kita nilai sebagai kewajiban aja, tapi sebenarnya di situ kita bisa relaksasi, kita bisa curahkan apa yang ada di pikiran kita dan lain sebagainya kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu kita juga bisa berdoa. Nah, berdoa ini salah satu bentuk curhat kita kepada Yang Maha Kuasa, di mana memang hanya Yang Maha Kuasa yang sebenarnya pantas untuk mendengar apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di benak kita, dan Yang Maha Kuasa lah yang berkuasa untuk mengabulkan segala yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi nggak harus ke psikolog ya buat kita berkeluh kesah tentang kesehatan mental. Ke Allah pun bisa juga. Nah, menurut kakak nih ya, sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan untuk kekhusyukan dalam beribadah tuh apa sih Kak? Kan banyak nih ya, misal kita terawih pasti pada bawa HP. Betul. Nah, itu pasti kalau kita habis sholat bukannya zikir malah ambil HP. Gimana Kak? Oke. Kalau menurut aku sendiri, di zaman modern saat ini pasti distraksi dengan elektronik itu sangat susah ya. Terlebih Susah kayak banget. handphone gitu ya, selalu kita bawa kemana-mana. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, yang pertama pasti kita terapkan ke diri kita sendiri dulu. Tanamkan kalau hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa itu lebih penting daripada hubungan kita dengan dunia sekitar gitu. Itu yang pertama, tanamkan. Terus yang kedua, kita bisa memanajemen penggunaan handphone tersebut dengan cara apa? Jadi di waktu kita beribadah itu fokuslah ke ibadah saja. Nah, untuk handphone dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan mode senyap, itu kan ada. Nah, mode senyap ini guna untuk
memfiltrasi notifikasi yang mengganggu banget. pikiran, hati dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa dikurangi terlebih dahulu gitu. Oke, sangat bermanfaat ya Healthies. Jadi begitu untuk mengurangi distraksi dari suatu gangguan, salah satunya yaitu handphone. Di bulan Ramadan ini kan pastinya banyak sekali makanan yang disajikan ya Kak. Misal banyak takjil yang baik sehat maupun nggak sehat nih, banyak banget yang jualan. Menurut hikmah, sebaiknya tuh pola makan yang baik tuh yang seperti apa sih? Bisa dijelaskan menurut agama dan kesehatan Kak? Oke. Menurut Islam sendiri itu kan sudah mengajarkan bahwa makanlah tapi jangan Berlebihan. itu udah dijelaskan juga dalam Al-Quran dan Hadis. Fakulu wasyabu wala tusrifu innahu la yuhibbul muslimin. Jadi makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan karena dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu menurut agama kita. Nah, menurut segi kesehatan sendiri itu di saat sahur. Nah, itu manfaatkanlah kita untuk mengonsumsi banyak makanan bergizi seperti karbo kompleks, terus karbo kompleks, protein dan serat. Nah, dimana jika kita mengonsumsi hal-hal tersebut, itu akan memberikan energi yang cukup lama gitu. Contohnya oatmeal, terus telur, dagingan dan sayur-sayuran. Nah, selain itu hindarilah makan makanan yang terlalu banyak natrium ataupun garam dan yang banyak glukosa ataupun gula. Itu dapat menyebabkan kita dehidrasi. Nah, lalu untuk selain makanan, kita juga butuh asupan minuman nih. Nah, dimana kalau minuman itu kan kita bisa menggunakan metode 222 ataupun 242, dimana konsumsilah minuman 2 di saat sahur, lalu 4 di malam hari, dan 2 di saat berbuka. Jadi untuk makanan ini bukan hanya asal kenyang tapi harus bergizi dan dapat memberikan energi saat kita beribadah. Wah, sangat bermanfaat nih ya, ilmu baru nih yang kita dapatkan. Nah, terakhir nih ya Kak, apa nih pesan Kakak sebagai hikmah untuk mahasiswa setelah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Oke, jadi untuk pesannya, jadi Ramadan itu kan bukan hanya sekedar bulan puasa, bulan menahan lapar dan haus, bukan sekedar itu, tapi bulan dimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terus menyebar kebaikan, terus mempererat ukhuwah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pesan saya di kedepannya teruslah istiqomah dalam kebaikan-kebaikan tersebut, karena tidak ada ruginya kita melanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Selain itu, ingat bahwa kita kan nggak ada yang tahu nih umur kita sampai berapa. Nah, jadi gunakan potensi waktu yang ada ini semaksimal mungkin. Belum tentu kita akan bertemu di Ramadan berikutnya. Begitu. Jadi maksimalkan untuk bulan Ramadan kali ini dengan ibadah-ibadah, melakukan kebaikan dan lain-lain sebagainya. Wow, ilmu yang sangat bermanfaat nih dari Kak Farah. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dilakukan nih sama Healthies yang lagi dengerin podcast episode kali ini. Tak terasa ngobrol seru kita hari ini udah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Kak Farah yang sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kita. Semoga Kak Farah selalu sehat, semoga sukses, dan hikmahnya juga semakin sukses ya Kak. Oke Healthies, berikut adalah podcast episode kali ini. Seru banget nih ya, tentunya ilmu yang kita dapatkan juga sangat bermanfaat nih. Semoga dengan adanya podcast episode kali ini dapat memperkuat ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Dengan kegiatan perkuliahan kita yang sangat padat. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.